Halo teman dan sahabat trader, apa kabar hari ini? Bagaimana hasil trading Anda selama ini? Sudah puas? Atau Anda masih merasa gelisah dalam dunia trading karena profitnya tidak konsisten? Teman-teman, kali ini saya mau menceritakan sesuatu yang sangat penting dan menarik, yaitu gimana tentang cara kerja candlestick. Video sebelumnya Anda boleh cek di atas sini nanti linknya. Itu saya menceritakan bagaimana cara membaca candlestick. Kali ini saya mau bercerita tentang hal yang menarik dari aplikasi candlestick itu. Seperti apa teman-teman? Jadi hal yang menarik itu teman-teman, candlestick itu adalah seperti dua pasukan yang sedang berperang atau dua prajurit dari pihak yang berbeda untuk saling menguasai. Di mana di sini kalau kita melihat ada dua warna, kadang-kadang ada warnanya merah lawan biru, atau ada yang kadang-kadang tergantung platformnya, atau kita yang ubah, kadang-kadang ada yang hitam lawan putih, atau ada yang merah lawan hijau. Tapi ini menggambarkan dua pihak yang saling bertempur, teman-teman. Jadi dimana kalau merahnya menang, merah ini kan sering disebut bear, kayak beruang. Sedangkan kalau yang hijaunya atau apa itu birunya itu menggambarkan tentang bull, yaitu tentang apa itu kerbau. Jadi kedua binatang ini di dalam market berperang, namun sebenarnya hal lain itu bercerita tentang dua prajurit yang karakteristik yang sedang berperang menguasai. Jikalau yang bullish, yaitu warna hijau, yang menang, maka harga akan naik. Demikian juga ketika ditempur lalu ketika bear atau merah atau hitam candlestick yang menang, maka harga akan turun. Jadi ini harga naik turun karena pertempuran dua ini, siapa yang menguasai. Untuk lebih jelasnya teman-teman, jangan lupa subscribe di channel ini, tolong di share dan di komen dan ditanya, saya pasti akan menjawabnya selama saya punya waktu. Oke, teman-teman, untuk lebih jelasnya seperti apa secara nyata kita melihat candlestick. Mari kita sekarang menuju ke kemudian. Oke, teman-teman, ini cara pengaplikasian di dalam candlestick. Bagaimana kita mengerti tentang candlestick itu dan cara kerjanya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa candlestick itu bekerja seperti dua pihak yang lagi bertempur, yaitu kita mengerti yang disebut dengan bullish, bull. Bull itu kan sebenarnya binatang apa itu? Kerbau ya. Melawan bear. Bear itu kan apa? Beruang kan ya. Jadi ini adalah dua pihak yang lagi bertempur di dalam pasar untuk saling menguasai. Dimana di dalam candlestick itu yang bull itu adalah saya gambarkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke bull itu adalah warna cerah, warna hijau dalam hal ini. Ini adalah bull. Kita kasih warna, ini adalah bull. Entah itu nanti ada wick atau apa, tapi kira-kira ini adalah bull yang warnanya biru. Kemudian dia melawan bear atau bearish bullish, biasa dia market disebut ya. Dia melawan bearish atau bear, digambarkan sebagai candlestick merah kah hitam kah ya, yang penting candlestick yang warnanya agak tua gelap gitu ya. Ya, tidak bukan cerah lah ya. Yang kadang mungkin maksudnya kurang enak dilihat. Ini dua ini bertempur teman-teman. Dia saling menguasai market. Mereka hantam sikat sana sikat sini, dan pada akhirnya siapa yang menang kita akan melihat bagaimana caranya mereka saling menguasai di dalam market, di dalam pasar. Oke, sekarang ini seperti ini, coba kita lihat ya. Mereka itu akan saya coba, kedua pihak ini akan saling bertempur. Bentar.
Sebagai contoh, ini saya hapus dulu. Oke, teman-teman. Balik. Bagaimana sih? Kita akan melihat karakteristik di dalam pertempuran itu. Misalnya harga sekarang kita mulai. Ini kalau naikkan berarti bull ya. Hijau atau biru lah misalnya. Contoh. Ini pihak bull yang menguasai pasar di awal misalnya. Ketika belum ada candle bearish, yaitu bear tadi yang menguasai dia, maka harga berikutnya, katakan kita anggap ini 1 hari, maka hari berikutnya dia masih harga itu dikuasai oleh bullish dan harga itu akan terus naik. Misalnya berikutnya kita melihat ada candle bearish, dia mencoba menguasai. Misalnya dia turun, tapi katakan dia hanya sampai di sini. Artinya candle yang ini, teman-teman, candle yang ini tuh, badannya belum bisa menguasai yang biru ini. Artinya dia tidak melebihi ini candlenya. Maka esoknya berarti ini yang menang siapa? Biru ya. Maka bull masih tetap menang sehingga harga tetap akan diseret keluar. Maka harga berikutnya yang terjadi akan masih harga itu terus naik. Harga itu akan terus naik. Jadi maka yang terjadi kita melihat bahwa harga itu ya akan terus naik begitu. Oke, sampai di mana misalnya kita let's say di sini ada bullish yang kalah. Sebagai contoh, katakan di sini ada candle bullish dan dikalahkan oleh bearish. Artinya dikuasai ya. Maka keesokannya atau jam berikutnya, kalau kita pakai jam-jaman, maka harga ini akan turun karena ini menguasai ini ya. Maka yang terjadi harga ini akan turun. Harga ini akan terus turun. Harga ini akan terus turun sampai di mana merah ini dikalahkan. Misalnya sampai di ujung, mungkin ada yang dikalahkan. Dia kalahkan, dia harus lebih tinggi kan. Maka harga baru akan lanjut lagi. Jadi bullish lagi. Jadi harga akan terus naik. Jadi seperti inilah harga bolak-balik naik dan turun. Jadi ini yang menyebabkan bahwa candlestick ini sangat powerful untuk kita pakai di dalam memprediksi atau menganalisa teknikal. Ini yang disebut di dalam bagian daripada technical basic di dalam technical price action. Jadi kita murni lihat gerakan harga itu sendiri dari gambaran candlestick. Oke teman-teman, sekarang kita lihat aplikasi di chart. Saya buka di chart ya. Contoh, kita lihat ya. Oke, teman-teman lihat ini ya. Oke, teman-teman lihat di sini. Oke, ya. Ini dari sini kita lihat
Pertama ini candle belum bisa menguasai merah, tapi hari berikutnya ini dia mulai menguasai ya. Dia mulai menang nih. Ini yang bullish, bull melawan bear, bear kalah maka harga terus naik. Ya, ini kalah ini sebentar, tapi berikutnya kita lebih cenderung lihat candle yang panjang-panjang ya, yang apa disebut candle bullish bearish kayak gini, belum berhasil dikalahkan, belum ada yang mengalahkan, maka tuh candle terus naik. Nah, sampai di atas ini bearish mencoba pertama mengalah tidak bisa. Lalu hari berikutnya candle berikutnya baru bisa mengalahkan ini kan? Bisa mengalahkan yang ini kan? Maka kita lihat dua candle melawan satu, maka harga terus turun menguasai. Ini biru mencoba berperang melawan yang merah tapi tidak berhasil menguasai, dan di bawah akhirnya harga terus turun, belum ada menguasai terus turun. Nah, ini coba lihat, ini yang bullish mencoba untuk melawan bear ini ya, yang bull ini, tetapi tidak berhasil melampaui dia kan, maka harga terus turun. Nah, ini coba lagi nih hari berikutnya, ini bull mencoba menguasai yang bear tapi tidak mampu. Apa yang terjadi? Esoknya harga terus dikuasai oleh si bear, si beruang ini ya, terus dikuasai, dan kemudian terus dikuasai sampai di mana? Coba lihat di ujung, di mana ini harga bull menguasai, mengalahkan si bear ini ya. Nah, apa yang terjadi? Harga naik dan kemudian dia mencoba kuasai tapi tidak mampu, akhirnya terus harga naik dikuasai. Nah, ini bear lagi mencoba menguasai tapi tidak sanggup, dan esoknya harga terus naik sampai di sini, di mana ini terjadi yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya tentang pola-pola candlestick yang sudah saya sharingkan, sudah saya jelaskan ya. Ini bentuk-bentuk doji itu kan artinya market mulai ragu, terjadi pertempuran bullish dan bearish, dan pada akhirnya yang menang siapa? Bear, turun. Oke, dia menguasai semua ini dan besoknya turun lagi. Kemudian ini coba bull mau naik nggak sanggup, maka harga terus turun. Sampai di mana tuh? Di sini menguasai yang merah, dia menang, maka esoknya harga naik. Belum ada yang menguasai, dia naik. Ini kemudian ini bear mencoba, ini bears mencoba untuk kuasai ya. Satu tidak sanggup, besoknya harga naik sedikit, tapi berikutnya dilawan oleh bear dan ini mengalahkan yang kecil ini, yang bull kecil, harga jadi turun dan tidak ada menguasai, terus turun. Ini mencoba menguasai merah, tidak sanggup. Hari berikutnya dia coba kuasai yang ini, berhasil kuasai, tapi hari berikutnya dilawan oleh yang bear. Nah, ini terjadi market lagi kebingungan. Ini seringkali istilahnya disebut apa itu? Sideways ya. Terus tapi kita lihat cenderung yang menguasai ini warna apa? Merah ya, bear, sehingga harga terus turun. Ini mencoba naik tapi dia hanya mengalahkan satu, nggak sanggup mengalahkan dua. Besoknya dikuasai oleh warna merah tuh. Sampai kita lihat di mana bull menguasai, baru coba naik, terus besoknya dilawan lagi oleh yang merah. Terus ya, ini terjadi market itu di sini kurang antusias ya. Kalau istilahnya mungkin lagi kecapean ya, atau menunggu momentum masing-masing lawan. Kita lihat di sini mereka tidak serius bertempur, makanya main saja. Kemudian tahu-tahu dikuasai oleh, diambil alih oleh bull, maka harga terus hari berikutnya satu naik sampai di mana tuh candle ini bear menguasai yang ini, maka besoknya turun ya, terus turun ya. Kita melihat ini cara kerjanya, ini terus turun dikuasai, ini mulai naik dikuasai terus naik, kemudian di mana sini dimulai dikuasai, di ujung turun sampai sekarang di sini. Oke, teman-teman, beginilah cara melihat pola kerja candlestick di dalam pertempuran market. Oke, ini adalah hal yang penting untuk teman-teman menguasai. Karena ini tanpa menguasai ini, maka teman-teman akan buta sama sekali terhadap pergerakan harga pasar yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, teman-teman, untuk candlestick ini yang sangat penting ini, teman-teman jangan lupa di subscribe,
di-share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh mengerti, karena ini sangat penting dan ini sangat powerful untuk memperkirakan keputusan besok kita ini mau buy atau mau sell. Dan jangan lupa di subscribe dan melihat, cek video-video saya yang di kiri atas ini ya, yang tadi mungkin sudah dimunculin. Teman-teman sedang cek di situ semua berbicara tentang bagaimana kita menganalisa market, sehingga dengan demikian kita akan menjadi trader profesional ke depan. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan salam profit untuk kita semua.